warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Pratiwi, NIM 104, kelas D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, akan menyajikan sebuah video pembelajaran bahasa Indonesia guna memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia SD yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Hari Satriono, MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oke, hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu pengalamanku. Dan subtema 1, pengalamanku di rumah pada pembelajaran ke-1. Pengalamanku. Setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan di tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Pengalaman Benny di rumah bekerja bersama keluarga. Coba lihat pada gambar 1. Benny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Pada gambar 2, Benny di sekolah pernah menang lomba. Benny menang lomba baca puisi. Dan pada gambar 3, Benny juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain galah asin yang dilakukan di lapangan. Pada gambar 4, Benny berpengalaman juga di tempat wisata. Benny pernah pergi ke Raja Ampat. Subtema 1, pengalamanku di rumah. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Benny membantu kakak membersihkan kamar. Coba perhatikan pada gambar berikut. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny untuk mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny minta maaf kepada ibunya. Ibu berkata, "Benny, coba lihat jam dinding di rumah, Nak." Lalu Benny menjawab, "Iya, Bu." Benny melihat jam dinding. "Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu." Lalu ibu bertanya, "Kalau begitu, apa yang harus dilakukan?" Lalu Benny menjawab, "Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu." Lalu ibu bertanya kembali, "Maukah Benny mengganti baterainya?" Dan Benny menjawab, "Mau, Bu." Benny naik di atas tangga. Ibu berkata, "Hati-hati ya, Nak." Lalu Benny menjawab, "Iya, Bu." Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati sehingga jam dinding tersebut terjatuh. Lalu ibu berkata, "Wah, jamnya retak." Kemudian Benny menjawab, "Maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dinding terjatuh." Lalu ibu berkata, "Iya, Nak, kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa." Lalu gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam. Pada gambar berikut, Benny menunjukkan sikap santun kepada ibunya. Seperti pada gambar, Benny berkata, "Maafkan Benny ya, Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak." Lalu ibu menjawab, "Ya, Nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati.
kamu tidak perlu tergesa-gesa. Nah, jadi anak-anak harus belajar sikap santun seperti Beni kepada ibunya ya. Pada awal pembelajaran sudah dijelaskan bahwa Beni adalah anak yang rajin. Beni suka membantu pekerjaan di rumah. Beni suka menolong ayah, ibu, dan kakak. Beni menolong ibu memasang jam dinding. Beni menolong ayah memperbaiki motor. Dan Beni menolong kakak untuk membersihkan kamar. Nah, berikut ibu akan memberikan contoh percakapan Beni dengan kakak mengenai ungkapan permintaan maaf dan tolong. Beni sedang menonton televisi di ruang tamu. Lalu kakak menghampiri Beni. Lalu kakak berkata, "Beni, kakak minta tolong bantu kakak untuk membersihkan kamar kakak ya." Lalu Beni menjawab, "Baik kak, ayo," sambil berjalan menuju kamar kakak. Kakak memberitahu Beni, "Beni, hati-hati ya, di meja ada vas bunga kakak yang terbuat dari kaca. Jangan sampai jatuh ya, nanti bisa pecah." Kakak sambil menunjuk ke arah meja. Lalu Beni berkata, "Iya, siap kak. Aku akan menyapu lantai dulu. Lalu aku akan membersihkan meja kakak dengan kemoceng." Beni sambil memegang sapu dan kemoceng. Lalu Beni mulai menyapu lantai dengan semangat. Setelah menyapu, Beni mengambil kemoceng dan membersihkan meja kakak. Beni terlalu semangat ketika membersihkan meja, sehingga dengan tidak sengaja Beni menyenggol vas bunga kaca milik kakak sampai terjatuh dan pecah. Lalu, kakak yang sedang mengemasi barang di almari terkejut mendengar suara vas kaca yang pecah. Lalu, kakak bertanya, "Beni, apa yang terjadi?" sambil berjalan menghampiri Beni. Lalu Beni berkata, "Maaf kak, Beni tidak sengaja memecahkan vas bunga milik kakak," sambil menjabat tangan kakak. Lalu kakak berkata, "Iya, kakak maafkan. Lain kali jangan diulangi ya. Kamu tidak boleh ceroboh." Lalu Beni menjawab, "Iya kak." Dari percakapan di atas, kita dapat belajar ketika kita membutuhkan bantuan dari orang lain, kita harus mengucapkan tolong. Dan ketika kita melakukan kesalahan, kita harus mengucapkan kata. Pada awal pembelajaran juga dijelaskan bahwa libur semester Beni rajin membantu di rumah. Salah satunya adalah membantu ayah memperbaiki motor. Berikut ibu akan memberikan contoh percakapan yang dilakukan oleh ayah dan Beni mengenai ungkapan minta tolong. Ayah sedang menuntun motor yang akan diperbaikinya di teras rumah. Lalu ayah berkata, "Beni, tolong ambilkan obeng yang ada di bagasi ya," sambil memarkirkan motornya di teras rumah. Lalu Beni berkata, "Baik ayah," sambil berjalan menuju bagasi lalu memberikan obeng kepada ayah. Lalu ayah berkata, "Terima kasih Beni." Dan Beni menjawab, "Sama-sama ayah." Dari percakapan di atas, kita bisa belajar mengucapkan kata tolong ketika membutuhkan bantuan orang lain dan mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan dari orang lain. Nah, anak-anak, kita harus belajar untuk membiasakan mengucapkan kata tolong ketika kita membutuhkan bantuan orang lain. Dan kita harus belajar untuk membiasakan mengucapkan kata maaf ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Dan kita harus membiasakan mengucapkan terima kasih ketika kita mendapatkan bantuan dari orang lain. Nah, dari sini Ibu harap anak-anak paham ya
dan dapat mempraktekannya di rumah. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita sudah mendengarkan percakapan Benny dengan ibunya tadi. Lalu, silakan anak-anak mengerjakan tugas yang ada di buku tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Pertanyaannya yang nomor 1 adalah apa yang terjadi pada jam dinding? Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang mengambil jam dinding? Pertanyaan ketiga, mengapa jam dinding terjatuh? Dan pertanyaan keempat, bagaimana cara mengambil jam dinding? Pertanyaan kelima, Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Oke, anak-anak bisa mengerjakan tugas tersebut ditulis di buku. Baik, itu tadi adalah video pembelajaran bahasa Indonesia, tepatnya pada kelas 2, tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, dan pembelajaran ke-1. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.